Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Ilham Sajaya akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan akuntabilitas pemasaran. Yang pertama itu ada penanganan kompetisi pemasaran. Di sini ada beberapa cara agar bisnis dapat bersaing di tengah persaingan yang ketat ini, yaitu yang pertama ada amati dan pelajari pesaing usaha. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengamati perilaku pesaing atau kompetitor usaha. Dan kita juga harus mempelajari apa saja yang membuat produk mereka itu diminati oleh banyak masyarakat. Kita juga sebagai pengusaha harus mempelajari kapan mereka ramai atau sepi dikunjungi konsumen. Hal ini akan menjadi strategi usaha yang bisa kita lakukan. Yang kedua itu ada pahami karakteristik usaha. Nah, langkah ini adalah kita harus mengerti dan memahami karakter usaha kita sendiri. Kenapa? Karena ini bertujuan agar dapat mencapai target pasar. Dan juga lakukan prinsip ekonomi, yaitu mengeluarkan modal kecil untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Yang ketiga itu amati, tiru, dan perbarui. Coba sekarang kita amati perilaku pesaing. Setelah itu kita tiru cara tersebut. Tapi tirunya itu dalam hal positif ya, bukan hal yang negatif. Lalu kita lakukan modifikasi untuk usaha kita. Cara ini sudah banyak dilakukan untuk mengembangkan usaha. Hal ini biasa dilakukan bagi pengusaha baru. Yang keempat itu ada cari mitra usaha. Mitra usaha ini berguna untuk menanam modal di usaha kita, atau dengan kata lain menjalin kerjasama dengan perusahaan yang berkaitan dengan usaha kita, dan kita juga bisa menekan biaya iklan produk usaha. Yang kelima ada memberi potongan harga atau diskon. Tujuannya untuk menarik minat masyarakat. Cara ini juga menjadi cara yang ampuh untuk meningkatkan penjualan yang biasa kita terapkan di event atau di hari-hari tertentu. Kenapa di sini kita memberikan potongan harga atau diskon? Karena pasti banyak sekali masyarakat yang berminat dengan suatu produk yang mempunyai diskon, yang keenam ada keramahan dan komunikasi ke konsumen. Pelayanan merupakan salah satu cara yang bisa membuat orang senang. Mengapa? Karena di kehidupan manusia, orang yang berperilaku baik kepada orang lain itu disenangi. Begitupun sebuah perusahaan ke konsumennya. Hal ini biasa memberi kepuasan terhadap konsumen. Dan juga keramahan kepada konsumen ini dapat menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen, dan juga bisa membuat konsumen itu menjadi lebih nyaman ketika melakukan atau membeli sesuatu produk di perusahaan tersebut. Yang ketujuh ada jujur. Kenapa sih kita harus jujur? Karena ini adalah hal yang paling penting dalam segala sesuatu. Jangan sampai karena hanya untuk keuntungan semata kita membohongi konsumen kita, yang lambat laun pasti terbongkar, dan mungkin kebangkrutan usaha kita pun juga pasti. Jadi usahakan menjadi pribadi yang jujur, karena mendapat kepercayaan orang lain itu tidak gampang, dan jujurlah yang menjadi sifat orang percaya kepada kita dan usaha yang kita rintis. Selanjutnya ada pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik atau yang biasa disebut holistic marketing concept adalah konsep pemasaran yang mengedepankan bahwa strategi pemasaran harus mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Konsep ini muncul pada tahun-tahun pertama abad ke-21. Di holistic marketing itu dibagi menjadi 4. Ada internal marketing, integrated marketing, relationship marketing, dan performance marketing. Dalam pemasaran holistik, pertama saya akan menjelaskan tentang relationship marketing atau pemasaran hubungan. Pemasaran ini bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang berkualitas dengan semua pihak yang terkait, dengan maksud untuk dapat menghasilkan dan mempertahankan usaha sebaik mungkin. Dalam pemasaran ini juga terdapat 4 konstituen kunci,
yaitu pelanggan, karyawan, rekanan, dan anggota komunitas keuangan. Yang kedua, integrated marketing atau pemasaran terintegrasi. Pemasaran terintegrasi muncul pada saat pemasar membagi aktivitas pemasaran dan menyatukan program pemasaran untuk menciptakan, berkomunikasi, dan menyampaikan nilai kepada konsumen dengan prinsip keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya, bahwa menyeluruh akan lebih baik. Dalam pemasaran ini ada dua tema, yaitu satu, banyak aktivitas pemasaran yang berbeda dapat menciptakan dan menyampaikan nilai. Yang kedua, pemasar harus merancang dan mengimplementasi aktivitas pemasaran dengan aktivitas lain. Yang ketiga ada internal marketing atau pemasaran internal. Pemasaran internal adalah elemen dari pemasaran holistik. Tugasnya adalah melatih dan memotivasi karyawan yang ingin melayani pelanggan dengan baik, memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaan memahami prinsip pemasaran dengan baik, terutama manajemen senior. Pemasar cerdas yang memahami bahwa aktivitas pemasaran di dalam perusahaan sebagai sesuatu yang sangat penting, sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan pemasaran keluar perusahaan. Tidaklah mungkin untuk merencanakan pelayanan yang prima sebelum karyawan perusahaan tersebut siap. Yang keempat ada performance marketing atau kinerja pemasaran. Performance marketing membutuhkan pemahaman materi dan non-materi kepada perusahaan juga masyarakat melalui program dan aktivitas pemasaran. Para pemasar puncak mulai melihat lebih dari sekedar peningkatan penjualan dalam tingkat penjualan dan menerjemahkan apa yang terjadi dan terlihat di pasar. Tingkat kehilangan pelanggan, kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan alat ukur lainnya. Yang terakhir itu ada akuntabilitas pemasaran. Akuntabilitas pemasaran adalah salah satu cara di mana perusahaan dapat mempraktekkan proses membangun hubungan dengan pelanggan. Perusahaan memberdayakan wiraniaga untuk secara berkala mendalami pelanggan apakah produk mereka memenuhi harapan atau tidak. Wiraniaga juga diberdayakan untuk menyarankan perbaikan apapun yang diperlukan dalam menggunakan produk. Wiraniaga sendiri itu adalah seseorang yang bekerja pada perusahaan dengan menjalankan salah satu atau lebih berbagai kegiatan prospek, berkomunikasi, melayani, serta mengumpulkan informasi. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.